Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adawan nafa bihi wa bi ulumihi wa bikum fid dharain amin. Bayanu haqiqatil kibri wa afatihi. Bab menerangkan tentang hakikat kibir dan bahayanya. I'lam annal kibra yang qasimu ila batinin wa dhahir. Ketahuilah bahwa kibir itu, merasa besar, itu ada dua. Satu adalah kibir batin, yang keduanya kibir dohir. Merasa besar di dalam hati, yang keduanya dohirnya. Fal batin huwa khalqun fin nafsi. Nah, kalau kibir dalam batin itu adalah yang tercipta, yang ada di dalam hati. Merasa bahwa kita ini lebih pinter, lebih cakep, lebih hebat, lebih segala-galanya dia lebih. Itu namanya kibir dalam batin. Nah, wadh-dhahir huwa a'malun tasduru anil jawarih. Sedangkan kibir dohir itu adalah perbuatan. Ya, perbuatan. Jadi ketika sudah nampak, nah itu namanya kibir dohir. Kibir dohir ini yang disebut dengan takabur. Ya, alah kamu tahu apa? Nah itu ya. Sekolah juga mau SD aja tamat apa enggak? Nah ini jamarin Allah. Kadang suka seperti itu kita. Ya. Wala yutasawwaru ayyakuna mutakabbiran illa ayyakuna ma'a ghairihi wa huwa yara nafsahu fawqa dzalikal ghair fi sifatil kamal. Kibir itu tidak akan tercipta, tidak akan tergambar kecuali ketika bersama dengan orang lain. Ya, kalau kita sendirian nggak ada yang takabur. Yang sombong itu kan ketika bersama orang lain. Kalau orang ini menyendiri aja, yang nggak sombong. Tempo hari saya sudah katakan, ulama itu ada yang lebih memilih hidup mukhalatoh, yakni bergaul dengan orang lain. Kayak kita ini namanya kan bergaul dengan orang lain. Ada juga yang memilih hidup berkhalwat, menyendiri. Nah, ini semua mempunyai kelebihan atau nilai plus minus. Di antara baiknya orang yang menyendiri, nggak bergaul dengan orang lain, dia akan terbebas dari sifat ghibah, menggunjing. Orang kalau sendirian nggak bakal ngomongin orang lain, Pak. Lah yang mau ngomongin siapa sendiri? Kata orang itu ngomong sama siapa tuh, ya? Nah, sendiri namanya juga. Akan terbebas juga dengan kita menyendiri itu dari sifat salah satunya ini, kibir. Nggak akan sombong mau sendirian. Nah, cuma ilmunya nggak nambah-nambah. Ya, kenapa? Lah nggak ngumpul sama orang, gimana mau ngaji? Ya, tapi sekarang sih ya barangkali ya bisa ya. Ada HP, ada namanya radio. Nah, jadi demikian. Illa ayyakuna ma'a ghairihi, kecuali kalau kita bersama dengan orang lain, yaitu melihat dirinya melihat dirinya di atas orang itu, di atas orang lain itu. Nah, dalam apa? Fi sifatil kamal.
dalam sifat-sifat kesempurnaan. Kita semua kan pinginnya sih jadi orang paling ganteng, paling pinter, paling kuat, paling kenceng larinya, paling kaya, paling banyak pengikut, paling segala-galanya kan paling. Semua orang pengennya seperti itu. Nah, ini semua namanya sifatul kamal. Rupa ya pingin kita jadi paling ganteng, ya. Kemudian kekayaan paling kaya. Kemudian juga ngomong paling pinter, ya. Nah, dan seterusnya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini paling ini daripada orang lain, nah ini yang disebut takabur itu. Fa inda dzalika yakunu mutakabbiran, maka ketika itulah orang itu disebut dengan takabur. Wala yakfi ayyasta'zima nafsahu liyakuna mutakabbiran. Namun jamarullah, belum tentu orang merasa dirinya besar itu takabur. Apa mungkin pernah suka melihat siapa namanya Gus Baha. Dia menyebut dirinya itu ulama, menyebut dirinya itu kiai, gitu kan, menyebut dirinya orang alim. Apakah kalau orang menyatakan dirinya orang alim, ulama itu takabur? Sebenarnya ya belum tentu, jamarullah, belum tentu takabur. Fa innahu qad yasta'dzimu nafsah walakinnahu yara ghairaha a'dzama min nafsih. Sebab boleh jadi orang itu merasa dirinya lebih hebat, merasa dirinya hebat, merasa pinter, tapi dia melihat ada orang lain yang lebih hebat, lebih pinter dirinya. Nah, kalau seperti ini, nah itu enggak takabur. Ya. Kalau Bang Udin mengatakan saya dengan Syekh Abdurrahman Sudes, pinteran saya umpamanya dalam hal bahasa Indonesia. Abdurrahman Sudes Imam Masjidil Haram, Pak, ya. Nah, kata Bang Udin, pinteran saya kalau urusan bahasa Indonesia sih. Apa beliau takabur begitu, Pak? Enggak, Allah. Enggak, ya. Orang itu semua mempunyai kelebihan, tapi juga mempunyai kekurangan. Ketika kita merasa ada kelebihan dalam diri kita, ya, itu enggak serta-merta kita takabur ketika kita meyakini ada orang lain yang lebih pinter, lebih bisa dari saya. Au misla nafsi fala yatakabbar alaih, atau orang lainnya itu sama dengan kita. Ya karena kita meyakini mengetahui ada orang lain sama dengan kita, maka kita nggak disebut takabur. Takabur itu kan tadi kan merendahkan orang lain, meninggikan dirinya sendiri. Wala yakfi ayastik aziyastahqira ghairahu fa innahu ma'adzalika law ra'a nafsu ahqara lam yatakabbar. Demikian juga belum cukup orang itu dikatakan takabur jika dia merendahkan orang lain. Bersama dengan itu dia melihat dirinya lebih rendah, ya. Dia itu orangnya bodoh sebenarnya. Nah, ini namanya kita lagi merendahkan orang lain bodoh, tapi merasa dirinya itu juga apa namanya bodoh, ya Allah. Walau ro'a ghairahu misla nafsih lam yatakabbar. Kalau kita melihat bahwa di orang lain itu seperti dirinya, maka dia juga tidak takabur. Bal yang bagi ayyara li nafsi martabatan wali ghairi martabah. Bahkan jamarimullah, semua orang itu mempunyai kelebihan tapi juga mempunyai kekurangan. Jadi kita merasa kalau kita ini punya kelebihan, tapi juga kita mempunyai kekurangan.
Orang lain punya kelebihan, tapi juga orang lain itu mempunyai kekurangan. Nah, kita ini takabur kalau tidak mau mengakui kelebihan orang lain. Ma mana'aka antas juda lima khalaqtu biyadaya. Apa yang menghalangi kamu, wahai iblis, untuk sujud kepada makhluk yang aku ciptakan? Apa kata iblis? Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ana khairum min. Karena aku lebih baik dari Adam. Kata iblis begitu, Pak. Aku lebih baik dari Adam. Aku kau ciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari tanah. Nah, ini kan argumentasinya, alasannya ini bodoh ya mereka. Kenapa? Dia menganggap api itu lebih baik dari tanah. Apa yang bisa dihasilkan oleh api dibandingkan dengan apa yang bisa dihasilkan oleh tanah? Dengan sebab tanah inilah berjuta-juta tanaman, buah-buahan, kandungan tanah yang begitu luar biasa yang tidak dimiliki oleh api. Nah, dia beranggapan dirinya itu lebih baik dari Adam. Jamaah rahimakumullah. Jadi kita tidak dikatakan takabur kalau kita mengakui kelebihan orang lain. Ya, yang namanya mutiara itu jamaah Allah tetap mutiara walaupun adanya di comberan. Ya, walaupun ada di comberan dia tetap mutiara. Makanya Imam Ali karamallahu wajhah mengatakan undur makola wala tandur mankol. Lihat oleh kamu perkataannya, jangan melihat siapa yang berkata. Ya, ini bener nggak? Biar kata-kata itu keluar dari orang bodoh, ya kita harus akui, kita harus terima kalau itu baik. Tapi sekalipun itu keluar dari mulut kiai, mulut habib, lah kalau itu ludah, kalau itu kotoran, harus kita katakan kotoran, kita tolak. Tuh gitu ya. Cuma ini kalimat ini Pak gampang diucapkan, ya. Ini susah untuk praktekkan. Nah, ketika jadi mengucapkannya itu gampang. Lihatlah orangnya, jangan melihat siapa yang berkata. Kalau memang itu baik ya kita ikutin. Kalau kita buruk ya kalau itu buruk ya kita tinggalkan. Kalimatnya baik. Ya, mudah diucapkan, tapi mengamalkan kalimat ini nggak gampang. Allah. Tadi jelas sekali ya. Kita sering jamaah Allah. Hanya karena kita ini nggak suka pada seorang, benci pada seseorang, maka jangankan perbuatan atau ucapan buruknya, biar itu baik kita nggak mau nerima, ya nggak mau nerima. Padahal kita harus jujur sama Allah, ya. Kalau memang itu baik, kita acungi jempol, kita angkat topi, kita terima itu dari siapapun juga. Walaupun ya dari musuh sekalipun, dari yang paling dibenci sekalipun. Tapi kalau memang baik dari siapapun, kalau buruk dari siapapun ya kita harus tolak. Kalau bahasa Gus Dur dulu mengatakan begini, walaupun telur ayam, jangan-jangan karena melihat telur ayam keluar dari pantat lalu kemudian kamu buang itu telur. Kenapa? Karena keluarnya dari pantat. Ya, tapi karena itu baik walaupun keluar dari pantat yang kita ambil. Ini subhanallah. Jadi semua orang punya kelebihan, semua orang juga punya kekurangan. Nah, selanjutnya apa yang menyebabkan orang itu takabur? Para jamaah rahimakumullah, ada 7 penyebab orang itu takabur. Ada 6 maaf ya, yang menyebabkan orang itu takabur. Yang pertama adalah penyebabnya
yaitu nasab. Penyebabnya adalah nasab. Merasa dirinya nasabnya baik, merasa bahwa dia turunan bapaknya kiai, atau karena bapaknya adalah habib, ya, lalu merendahkan orang lain yang nasabnya bukan bapaknya, bukan kiai, bukan habib, ya. Nah, ini jamaah yang pertama yang menyebabkan kenapa orang itu takabur. Tuh. Padahal jamaah rahimakumullah, kita harus mengetahui bahwa ketika kita merasa mulia karena nasab, ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepada Sofia, Siti Sofia, bibinya sendiri, dan juga kepada putrinya Sayyidah Fatimah, kata Rasulullah, Sofia, Fatimah, jangan karena engkau itu bibi saya, dan jangan merasa karena kau adalah putri saya maka saya akan menyelamatkan kamu. Tidak, kata Rasulullah, aku tidak bisa menyelamatkan kamu, dan Allah tidak akan menyelamatkan kamu karena kau bibi saya, karena kau putri saya. Yang bisa menyelamatkan dirimu dari azab Allah cuma amalmu, kata Rasulullah. Cuma amalmu. Laisal fata man yaqulu hada abi, walakinnal fata man yaquluha anada. Yang namanya pemuda itu bukan orang yang mengatakan ini bapak saya. Yang disebut pemuda muslim itu adalah anak muda yang mengatakan inilah aku, enggak mengandalkan bapaknya. Iya mulia, memang bapaknya mulia, tapi kamu siapa? Ya, memang Rasul itu kekasih Allah, tapi kamu kan bukan kekasih Allah. Begitu juga adalah bapaknya kalau kiai, apa anaknya berarti kiai? Ya belum tentu juga, jamaah Allah. Jadi itulah yang pertama kadang yang menjadikan orang itu takabur karena nasab, merasa nasabnya adalah lebih baik. Padahal manusia mulia bukan karena nasabnya, kemuliaan di sisi Allah adalah karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu ada yang mengatakan anaknya pingin pesantren, kata bapaknya, nah keluarga kita itu nggak ada yang turunan jadi kiai, lu mondok biar lama juga nggak bakal jadi kiai. Jamaah, lah kok begitu? Ya, jadi mondok itu bukan supaya jadi kiai, mondok itu supaya anak paham hukum Allah, biar kemudian mengamalkan menjadi orang mulia, yaitu orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yang kedua orang bisa takabur ini adalah at-takabur bil jamal, yaitu dengan sebab kecantikan atau ketampanan. Orang sombong karena tampan sehingga merendahkan orang lain. Orang sombong karena cantik lalu merendahkan orang lain. Ya Allah, nenek kita dulunya cakep. Nah, dulunya cakep, dulu Pak. Lagi umurnya masih 18, 20. Lah sekarang umur 70 tahun, siapa yang bilang cakep? Dan kita semua akan seperti itu, ya. Dulu kita banyak pengikut, boleh jadi. Saya ingat ya Allah, itu di tempat saya, dulu kan di depan itu got. Almarhumlah Bapak Haji dulu. Nah itu loncat, nggak nyampe Pak, jadi kejebur ke got. Ya kemudian naik, kata saya, Pak, kata saya, mungkin udah tua kali Pak. Iya Ji, padahal dulu segini katanya, alah segini. Jadi dia merasa bahwa dia masih masih dulu, main loncat aja nggak nyampe Pak.
ya. Saya punya teman namanya Kiai Zain Ahmad, pendiri pesantren Al-Islah Comal Pemalang. Ya, saya telepon, dia bilang katanya saya habis sakit ya, kurang lebih sebulanan. Kenapa? Jadi saya habis olahraga. Pondoknya itu 3 tingkat, Pak. Nah, dia lari itu dari lewat tangga, Pak, naik turun lagi, kurang lebih 2 jam dia bilang olahraga. Ya, keringat berkeluar semua katanya Jazuli. Nah, malamnya saya masih bisa ngajar, besok paginya saya nggak bisa bangun. Ya, nah ini yang disebut dengan penyakit lupus, ya, lupa usia, lupa umur kalau kita ini udah tua. Ya, lupa umurnya, saya olahraga dari sini. Tujuannya ini terminal masuk ke ke Ceger, mau lewat ke terowongan sana. Begitu nyampe di Ceger udah kunang-kunang ya, Pak. Udah kunang-kunang bagus, di sana ada mertuanya Sadiah. Jadi saya mampir ke sana, dianterin dari sana kemudian ke sini. Kalau nggak mungkin kagak pulang lah ya, Pak. Jadi waktu itu padahal Rasulullah SAW bersabda, khairul a'mal adwamuha wa ilqalla. Amal yang paling baik itu amal yang rutin walaupun sedikit. Rutin tapi sedikit tapi rutin. Tiap pagi saya itu dari tempat saya ya ke sebelah ke jalan raya Sentek, udah mentok balik lagi muter ke sana, kurang lebih lah bang 500 meter lebih. Jadi kalau PP itu 1000, udah begitu. Nggak berani saya jalan langsung jauh ya 5 kilo, nggak pulang ya baru rumah. Itu namanya lupus yang begitu. Jadi ngukur diri sekarang ya. Jadi kembali jemaah, dulu nenek kita itu cakep, kakek kita cakep, kita dulu begitu, tapi sekarang ini siapa kita? Nah, itulah jemaah Allah. Kadang kita ini sombong dengan ketampanan kita, sombong dengan kecantikan kita, tapi kita tidak tahu, tidak ingat, tidak sadar bahwa sekian tahun lagi kita ini sudah bukan siapa-siapa lagi. Ya. Yang ketiganya at-takabur bil quwwah. Takabur karena merasa kekuatan, perkasa, ya. Lalu merendahkan orang yang lemah. Saya ingat lagi naik ke Jabal Nur, Allah, itu ada nenek-nenek pengen naik ke gua, pengen masuk ke Gua Hiro. Nekat itu nenek-nenek, tapi yakinannya kuat, dia jalan. Ada anak muda di sini biasa mengendaki gunung, dilihat oleh dia Jabal Nur, katanya kecil Jabal Nur, ya. Nah, jadi dia menganggap entengnya itu Pak Jabal Nur itu Jabal Nur. Dia jalan ke anak muda, ke nenek-nenek lagi jalan itu dilewati yang beri, ayo nek, katanya. Iya anak muda. Begitu sampai di tengah-tengah, anak muda nggak bisa nerusin lagi jemaah Allah, nggak bisa, udah nggak kuat. Itu nenek-nenek lewat, kata nenek, ayo anak muda, gitu ya. Jawab. Kata saya, subhanallah, ya. Anak yang merasa dirinya kuat dicabut kemampuannya oleh Allah, kekuatannya dicabut, ya. Nenek-nenek yang merasanya lemah dia, tapi bergantung kepada kekuatan Allah, oleh Allah diberi kekuatan. Nabi Musa alaihissalatu wassalam sakit gigi, ngadu kepada Allah, ya Allah saya sakit gigi, ya angkatlah penyakit saya. Kata Allah, Musa, tuh ada tanaman di sana, kamu ambil, kamu mama. Berangkatlah Nabi Musa, Pak, dicari tanaman itu, ya ditemukannya, lalu dimama dia sembuh semua sakit giginya. Beberapa hari kemudian Nabi Musa itu sakit gigi lagi.
Begitu sakit gigi, nggak ngadu lagi sama Allah, langsung aja cari itu daun itu, Pak. Di mana kagak sembuh, Pak. Nggak sembuh. Lalu ngadu Nabi Musa tadi, ya Allah, ya tempo hari saya sakit gigi kan ngadu kepadamu, engkau nyuruh aku memamah daun anu dan engkau angkat penyakitku. Sekarang saya gigi saya obati juga dengan apa yang kau perintahkan, tapi kau nggak sembuh-sembuh, gitu. Kata Allah, dulu kamu itu minta tolongnya kepada aku. Sekarang kamu udah merasa tahu, jadi nggak butuh aku lagi. Yang kamu butuhkan daun itu, berobat dah, ya. Emang siapa yang menyembuhkan? Nah ini nih Allah, ya. Nabi Muhammad SAW sendalnya putus, ya Allah, sendal saya putus. Nggak punya garam, ya Allah, saya nggak punya garam. Coba ya Allah, itu Rasul begitu. Bukan berarti sendal putus nungguin oleh Allah disambung, Pak. Bukan, yang nggak bakal disambung oleh Allah. Merasa dirinya itu nggak sanggup ini nyambung ini kalau bukan Allah yang nolongnya. Saya nggak sanggup mendatangkan garam kalau bukan Allah yang mendatangkan. Ya Allah, saya nggak punya garam. Nah, lalu itu yang beli garam, gitu jamaah Allah. Semua itu adalah bukan karena kekuatannya, karena kekuatan Allah. Kayak ketika mau mencium Hajar Aswad, Pak, ya, udah dari rumah diniati mencium Hajar Aswad. Ya Allah, beri kemudahan saya pengen nyium Hajar Aswad, tujuannya pengen ngikuti sunnah Rasul. Nyampe di sana kemudian saya sholat sunnah hajat dulu 2 rakaat. Lalu saya berdoa begini, ya Allah, ya, ini haji saya yang pertama, mungkin juga yang terakhir. Saya nggak tahu, tapi saya mohon jangan yang terakhir ya Allah. Dan sekarang ini saya ingin mengikuti sunnah Rasul, biasa mencium Hajar Aswad. Namun saya sadar ya Allah, badan saya kecil, tenaga saya lemah jika dibandingkan dengan mereka yang badannya gede-gede, ya saya nggak sanggup ya untuk ngadu tenaga dengan mereka. Tapi engkau maha perkasa, maka dengan keperkasaan, dengan kekuatan, beri kekuatan kepada saya. Dan engkau maha pengasih, maha penyayang, dengan kasih sayangmu itu berikan kesempatan kepada saya, anugerah untuk bisa mengikuti sunnahmu. Langsung jalan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli ala sayyidina, terus baca sholawat. Di kesempatan lain saya bacanya hasbiyallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Alhamdulillah oleh Allah diberikan saya kesempatan bisa mencium Hajar Aswad, diberi kemudahan. Karena tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, ya, kita mengandalkan kekuatan Allah. Kita tidak punya kekuatan, la haula wala quwwata illa billah. Ya, itu yang ketiga, jadi adalah takabur karena kekuatan. Yang keempatnya dan keempatnya, orang takabur itu penyebabnya karena dia kaya. Ya, karena dia kaya, banyak harta. Nah sekarang banyak kalau orang miskin yang enggak takabur lah, Pak. Lah apa yang mau dibanggakan? Oh miskin kok takabur. Ya. Nah kalau kaya masih mendingan. Subhanallah, ada yang dibanggakan. Lah ini orang-orang miskin kok takabur. Makanya Allah itu benci, marah kepada orang kaya yang takabur. Lebih marah lagi Allah kepada orang miskin takabur. Allah senang kepada kakek-kakek orang tua yang bertobat, tapi Allah jauh lebih senang kalau melihat anak muda yang bertobat. Karena anak muda kan jarang Pak bertobat, ya, jarang. Saya itu pernah melihat anak muda dari Pekalongan, Pak, rambutnya gondrong. Kalau habis ngobrol begini nih, nah nanti dia pulang itu dia sholat sunnah, tobat 2 rakaat, lalu dia mengatakan, ya Allah, saya tidak tahu dalam obrolan tadi ada yang salah atau tidak.
Karena itu saya mohon kepadamu, apabila dalam kuburan itu ada kesalahan yang tidak saya sadari, maka saya bertobat. Aku mohon ampunilah kesalahan saya. Tapi jika dalam kuburan itu ada kebaikan yang sampaikan, maka saya berterima kasih, bersyukur kepadamu. Kata saya, ini anak muda luar biasa, Pak. Luar biasa, Allah, ya. Tuh, demikian. Jadi yang ketiga adalah, yang keempat adalah itu, karena kekayaan. Ada jenderal bertetangga nih, satu lagi adalah dokter spesialis, kemudian satu lagi adalah seorang insinyur sukses, yang satu lagi ya bang siapa kayak namanya, orang miskin. Kemudian salah satu di tiga orang ini ada yang gentengnya pecah, jadi bocor. Beranikah katakanlah si insinyur ini minta tolong pada jenderal untuk benerin gentengnya? Kagak bakalan, Pak. Kenapa? Orang kaya, jenderal, pasti yang dimintai tolong. Nah ini nih Bang Udin, udah bukan Udin ini ya, Bang Udin. Ya bila hujan-hujanan bawa bawa tangga, coba ya. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan manusia tidak semuanya kaya, ada yang kaya, ada yang miskin, ada yang pinter, ada yang bodoh, supaya terciptalah keharmonisan, saling membutuhkan. Ya Allah, kaya semua nggak enak hidup, ya Allah. Iya, kaya semua nggak enak, ya Allah. Ya, nah miskin semua, ya, yang nggak enak lagi, ya Allah. Justru dengan yaitu Allah meninggikan, narfa darjatin manasa, Allah tingkatan, angkat derajat siapa saya dikehendaki dan merendahkan yang sebagian. Tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang sebagiannya kami utamakan atas sebagian yang lain, supaya tercipta kemudian kehidupan yang harmonis. Yang kelimanya adalah karena banyaknya pengikut, banyaknya penolong, ya. Maka partai manapun juga kalau pengikutnya paling banyak biasanya suka arogan. Arogan itu begitu, jangan sombong itu karena banyak pengikut, ya, karena banyak pengikut. Dan Bapak lihat kalau ada Dzikir Nurul Mustafa, ya, Dzikir Nurul Mustafa Allah, itu anak-anak yang tadinya penakut jadi berani. Kenapa? Pasukannya banyak. Karena itulah makanya biar lampu merah juga dia terabasannya. Kenapa? Nggak bakal berani polisi nangkep. Kenapa? Begitu banyak mikir polisi juga, Allah. Sama aja, Allah. Seorang kiai, seorang dai penceramah, ketika dia punya pengikut, punya jamaah banyak, itu kadang-kadang lepas kontrol. Kadang-kadang lepas kontrol. Yang tadinya penakut bisa menjadi macan. Makanya saya salut kepada Ustaz Abdul Somad, dia pengikutnya itu banyak, ya, tapi dia masih bisa mengendalikan diri. Kendalinya itu masih ada. Tuh, demikian. Padahal banyak pengikut ini rentan sekali dengan takabur. Makanya ceramah kadang-kadang kalau puluhan ribu orang, lah itu suka lepas kontrol ini, Allah, ya. Nah, sehingga banyak ulama itu memilih hidup tidak terkenal. Kenapa? Karena ini menyebabkan bahaya. Yang berikutnya adalah yang keenamnya, yang terakhir, al-kibir bil ilim, takabur karena ilmu, karena ilmunya tinggi, ya. Kemudian juga ini karena ilmunya tinggi. Jamaah rahimahullah, Nabi Musa alaihissalam itu orang namanya Nabi, Pak, nanya kepada Allah, ya Allah, apakah di muka bumi ini ada orang yang lebih pintar dari saya? Kalimatnya kan kayak kalimat takabur, Pak. Padahal itu tidak takabur, merasa dirinya alim belum tentu itu takabur, Pak.
Kenapa beliau mengatakan begitu? Kalau ada, saya ingin belajar. Karena Nabi Musa itu memang senang ilmu, senang belajar ya Allah. Maka kata Allah, ada tuh di pinggir, di pantai kayak gitu ya, hambaku. Berangkat Nabi Musa itu dengan Nabi Isa, Pak. Ternyata Nabi itu adalah yang dimaksud Nabi Khidir. Nabi Khidir ulama Nabi yang mengerti tentang hakikat, ya, tentang hakikat. Nabi Musa belajar, kata Nabi Khidir begini, innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Musa, kamu itu tidak akan bisa sabar mengikuti saya, sebab ilmu yang akan kamu pelajari itu adalah ilmu yang belum pernah kamu pelajari, ya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Jadi bagaimana bisa kamu sabar wong yang akan dipelajari ini bukan ilmu yang sudah kamu pelajari, belum pernah kamu pelajari. Tapi apa kata Nabi Musa? Saking pinginnya dia belajar Nabi Musa, ya, satajirin insyaallah minas sabirin katanya. Insyaallah saya ini jadi orang sabar, akan ngikutin kamu. Baik kata Nabi Khidir, ya, fa in tabatani falatas alni ana syai'in hatta uhdizalaka min dzikra. Kalau kamu ngikuti saya tetap ingin belajar, tapi ada syaratnya, kau jangan bertanya kepada saya apapun yang saya lakukan. Baik kata Nabi Musa, fantolaqo hatta idza raqiba bis safinati faraqaha. Berangkatlah, kemudian naik ke atas perahu. Perahu itu bagus, begitu sudah naik ke perahu, kita mau nyampe ke tempat tujuan, dan ini naik itu di sana Jamarullah, orangnya ini kenal Nabi Khidir, karena Nabi Khidir udah terkenal di situ, ya. Makanya Nabi Khidir itu naik Jamarullah, kata tukang perahu Nabiullah Khidir, silahkan naik, jenengan nggak usah bayar, tuh kiai Pak, ya. Tapi Nabi Musa walaupun Nabi bayar. Kenapa? Karena orang ini nggak kenal Nabi Musa, Pak. Begitu. Saya di sini katakanlah dihormati saya di sini karena merasa saya Bapak kenal saya yang tukang ngajar. Lah saya ke Sukabumi, apa ada yang tahu saya Ustaz? Lah yang enggak, mungkin saya jentulin orang kali nyamarin mullah. Lah itu. Padahal pengikut saya banyak. Oh di sono sampean punya pengikut, di sini siapa? Sampean ini siapa? Nah ini ya. Nah Nabi Musa saja nggak dihargai itu oleh tukang perahu, bayar katanya gitu. Nabi Khidir enggak, jamaah. Saya turun dari mobil itu di Jalan Baru Pak, ya. Langsung gitu ojek, ya. Monggo Kiai katanya. Naik aja jamaah, naik ya. Nah itu jamaah saya Pak. Nah naik, begitu turun saya turun, ngerogoh kantong mau bayar, motornya udah kabur duluan Pak. Kenapa? Nggak mau dibayar. Nah coba kalau Bang Udin yang naiknya, ya kan bayar, mungkin masa segini bisa jadi sama Allah. Nggak mau dia dibayar sama Allah. Sejak itu saya kalau naik ojek, kalau ada dia, enggak, saya nggak mau. Kenapa? Enggak boleh Pak, enggak boleh saya naik motor dia lagi. Itu dalam ilmu sulam, dalam kitab Sulam Taufik haram tuh hukumnya. Ya, taruhlah jamaah saya dagang warungan, saya setiap beli rokok sama dia nggak pernah bayar. Nah itu saya nggak boleh Pak beli rokok lagi ke situ. Jangan justru kalau beli rokok ke situ karena tahu nggak bayar. Ini yang keliru, jangan ngomong. Udah tahu ke situ beli rokok nggak mau dibayar. Kalau tiap beli rokok ke situ dari Gang Keramat beli rokok ke Tanah Merdeka. Emang di sono nggak ada yang jualan rokok, ya? Ini nggak benar ya malu ini, ya. Tuh. Saya ini kalau beli duren kan nggak ngerti duren bagus kayak apa Pak. Di terowongan itu ada jamaah saya namanya Haji Kamil,
orang Cilangkap. Saya turun datang ke situ, Bang, kata saya, ini orang perempuan pengen duren. Berapa biji Pak Ustaz? 2 aja. 6 ya katanya. Long belinya 2 kok malah disuruh 6 kata saya. Enggak, 2 aja. 5 deh katanya. Jangan, kata saya timbang doyan doang. Ya, begitu. Dalam hati saya, ya alamat ini mah. Ya, ini alamat ini. Udah gitu 4 diikat sama dia, ditambahin rambutan 2. Berapa duit Bang? Doain aja Pak Ustaz biar berkah. Kagak mau dibayar sama Allah. Dan sejak itu saya nggak pernah beli lagi durian sama dia. Nggak beli durian sama dia. Beli sama orang lain ditipu Pak. Gitu ya. Jadi serba salah. Ya, sama jamaah nggak mau dibayar, sama orang lain kagak enak duriannya. Itu. Makanya jangan jadi ustadz deh, susah beli durian. Ya. Itu jamaah Allah. Nah, ini yang ke berapa tadi, ke-6 ya. Jadi itu karena takabur, karena karena ilmu, dan juga karena kembali Nabi Khidir itu begitu jamaah Allah. Enggak dibayar, enggak bayar. Makanya jadi kalau ustaz naik ojek kagak bayar, itu mazhabnya Nabi Khidir. Ada Nabi Khidir. Nah itu jamaah Allah begitu udah mau sampai dilubangin jamaah Allah oleh Nabi Khidir. Nabi Musa melihat itu kemungkaran, ya, karena ilmu syariat, langsung Nabi Musa protes. Udah katanya sampai nggak bayar, ngerusak lagi, gitu jamaah Allah. Apa kata Nabi Khidir? Kan saya sudah bilang Musa, kamu tidak akan sabar ngikutin saya. Musa, rupanya Nabi Musa lupa. Ya, la tu'akhidni bima nasit katanya. Jangan kau hukum saya karena saya lupa. Gitu ya. Udah ada perjanjian tadinya. Ya, jalan lagi ketemu dengan anak kecil, dicekek itu anak kecil Pak oleh Nabi Khidir, mati yang Allah. Nabi Musa lebih marah lagi. Lalu kata Nabi Khidir apa? Ya, alam aqul laka innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kan sudah saya bilang Musa, kamu gak akan sabar ngikutin saya. Karena ini bukan ilmu yang kamu pelajari, itu yang kamu ketahui. Akhirnya kalau saya nanya lagi, ya yang ketiga, maka udah cukup alasan bagi kamu untuk melarang saya ngikutin kamu. Maka diterangkan kemudian oleh Nabi Khidir, Musa, perahu yang tempo hari itu kita naikin, itu pemiliknya dia adalah sebagai pemimpin rumah tangga, pengganti ayah ibunya, karena dia punya adik-adiknya itu yatim. Bapaknya meninggal, ibunya meninggal, jadi dia sebagai saudara tertua yang menafkahi, dan itulah satu-satunya alat dia menafkahi perahu itu. Nah, sedangkan kita berlabuh di sana ada tuan tanah, di sana ada raja, yakhudhu kulla safinatin ghasba. Enggak boleh melihat perahu orang lain cakep. Kalau melihat perahu orang lain cakep, dirampas oleh mereka. Nah, sekarang kalau perahu itu dirampas, bagaimana nasib anak-anak yatim itu? Nah, karena itu supaya jangan dirampas, saya lubangin. Dan dengan dilubangin, mereka nggak ngerampas, ya. Cukup nanti bagi pemilik perahu, dia tambel aja tuh lubangnya, selesai katanya. Ayo, mendingan dilubangin, kemudian bisa dibawa lagi itu si perahu, atau nggak dilubangin tapi dirampas. Ya katanya ya mendingan dilubangin, ya. Apa hukumnya melubangi itu dalam ilmu syariat? Wajib katanya melubangi. Nah, baru jamaah Allah ngerti, ya. Nah, sekarang anak kecil itu dalam satu riwayat tulang belakangnya tuh di kulitnya dibelek oleh Nabi Khidir. Ternyata ada tulisannya kafir. Ini anak ini Musa, kalau dibiarkan sampai dewasa, nanti anak ini menjadi kafir. Kalau kafir berarti masuk neraka. Nah, sekarang anak ini mati dalam keadaan masih kecil, ya.
Nah, masih kecil. Sekarang anak ini kalau mati belum balik, surga apa neraka? Ya surga, ya, karena belum punya dosa. Nah, kalau dibiarkan dia kafir. Sekarang hukumnya aku membunuh dia apa? Ya wajib katanya Tuhan. Nah, itu jamaah Allah. Tapi kita nggak boleh kalau kita apa? Karena kita tidak tahu nih anak calon neraka apa calon surga, kan nggak tahu jamaah Allah. Dulu kan ada orang ustadz punya anak dua, dicekek dua-duanya mati. Karena apa? Takut nggak bisa membiayai anak, mendidik anak dengan baik, makanya dibunuh anaknya dua-duanya supaya masuk surga. Ini ngikutin Nabi Khidir. Nabi Khidir mah nabi Pak, dan orang hakikat tahu apa yang akan terjadi, ya. Nah ini yang kata itu karena ilmu, dan karena yang terakhir adalah karena waro, karena ibadahnya. Karena kita banyak ibadah, ya, katakanlah hidup biar cukup mapan. Ada orang hidupnya susah, ya. Saya lihat abang sih enak nih hidupnya, tenang. Saya kok rezeki aja susah. Lu males sih jadi orang sama ibadah. Nah ini, gitu ya, Allah. Ya, jadi kita merasa ibadah kita lebih baik sehingga diceritakan kepada orang lain. Padahal semuanya itu adalah merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah 7 hal yang menyebabkan kenapa orang itu takabur.